Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mencoba menjelaskan mengenai keajaiban dari angka 7 di dalam Al-Quran. Di video-video sebelumnya mungkin aku telah menjelaskan bahwa biasanya yang dipakai untuk kode matematis dalam Al-Quran adalah angka 19. Maka angka 7 adalah angka kedua terbanyak yang sering digunakan untuk mengkodekan Al-Quran, untuk membuat kode matematis. Sebelum kita membahas mengenai keajaiban angka 7, sebelumnya kita cek dulu apabila kamu tidak memiliki Al-Quran, maka kamu bisa cek di website yaitu dengan Light Quran.net atau mungkin Al-Quran Online Indonesia untuk pencarian-pencarian jumlah kata segala macam ya. Bisa dari pencarian ya. Misalnya kalian mau ngecek angka 7, cari Al-Quran mengandung kata 7, bisa cari di sini ya. Bisa cek sini ya, tapi lebih tepatnya lagi dengan bahasa Arabnya ya. Oke, kemudian mengenai Al-Quran sendiri, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melewati malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui adalah seorang yang buta huruf menghafalkannya, oke, menghafalkannya dan menyampaikan kepada sahabat, dan para sahabat juga menghafalkannya. Jadi ayat-ayat Quran itu tersebar sebagian dalam bentuk tulisan-tulisan di atas pelepah pohon, pada kulit binatang atau pada batu, tapi pengrekotan untuk penyimpanan untuk ayat-ayat Quran sebagian besar adalah menggunakan hafalan ya. Di sini disebutkan bahwa bisa lihat di Wikipedia Al-Quran ya. Ini menurut ahli sejarah, beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah mereka hafalkan ya. Jadi penghafalan adalah sumber rekod utama mereka ya untuk penyimpanan datanya dari Al-Quran ya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka para sahabat baru menyusun dan menuliskan kembali hafalan dari wahyu mereka dalam bentuk Al-Quran yang diprakarsai pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dan persetujuan para sahabat senior. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan wahyunya, wahyu yang disampaikan dalam berupa ayat-ayat dalam Al-Quran, kemudian baru disusun dalam bentuk buku oleh pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Namun susunan tersebut sudah diatur oleh Nabi Muhammad SAW sendiri untuk penempatan ayat dan surat-suratnya ya. Oke, sekarang kita kembali langsung ke Excelnya untuk melihat keajaiban dari angka 7. Oke, jadi ternyata angka 7 itu angka 7 ya, kata 7 ya, pertama kali disebutkan di Al-Quran itu pada surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua ayat ke-29 ya. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Nah, ini kata 7 pertama kali disebutkan ya. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Kemudian angka 7 itu juga terakhir kali disebutkan di Al-Quran, yaitu pada surat ke-78, yaitu surat An-Naba di ayat ke-12 ya. Di situ disebutkan bahwa dan kami membangun di atas kamu 7 yang kokoh ya. 7 di sini bilang sebagai langit, tapi sebenarnya 7 aja kalimatnya yang kokoh ya. Oke, jadi pertama disebutkan di surat Al-Baqarah, kedua disebutkan di surat An-Naba ya, 78 ya. Apabila kita coba menghitung jumlah surat dari surat kedua sampai surat 78, atau bisa dibilang 78 dikurang 1, maka akan menghasilkan 77 surat. Dan ternyata 77 adalah kelipatan dari 7, yaitu 7 dikali 11 ya. Suatu kebetulan ya. Kebetulan yang tidak masuk akal ya. Dan kemudian apabila kita coba cek dari ayatnya, yaitu surat ini di ayat ke-29 kan ya, di ayat ke-29. Kemudian yang terakhir kali di ayat ke-12 di surat ke-78. Apabila kita hitung ya, di sini kan ada 21 di ayat di surat Al-Baqarah ada 86 ayat ya. Tinggal dikurangi saja dengan 28, yaitu 99 28 kan ya. Kemudian ditambah dengan jumlah ayat dari surat-surat setelahnya. Nih, di sini sudah aku tulis di sini ya. Jumlah nomor dan ayat biar lebih mudah ya. Maka bisa lihat di sini jumlahnya sampai ke 77 ada 5379 ya. 5379. Di surat 78 ada 40 ayat ya. Kalau kita lihat di sini ada di surat 78, yaitu surat ke-12 ayat ke-12 ya. Jadi tinggal jumlahkan saja. Ini 286 dikurang 28 ditambah 5379 ini jumlah ayat yang setelahnya. Kemudian jumlah itu pada surat ke-78 yaitu 12, jadi total adalah 5649. Nah, di sini formulanya ya. Ternyata 5649 ini ternyata adalah kelipatan dari 7, yaitu 807 dikali 7. Suatu kebetulan luar biasa ya, ternyata ini merupakan kelipatan 7.
Bagaimana kalau kita hitung saja langsung tanpa menghitung ayatnya? Jadi surat kedua ini ada 256 ayat, dan surat surat ke-78 ada 40 ayat kan ya. Kita hitungnya semuanya ya. Kita hitung jumlah ayatnya. Coba kita hitung semua nih. Sampai 178. Oke, di sini ada 5705. Ada 5705 ya. Ada 5705. Dan ternyata 5705 juga kelipatan 7, subhanallah ya. Nanti kelipatan 7 yaitu 7 dikali 815. Jadi ada 3 kebetulan yang tidak masuk akal ya. Kok bisa semua jadi kelipatan 7? Kita sedang bahas angka 7 dan ternyata beberapa formula ini menghasilkan angka 7 juga. Oke. Dan apabila kita coba cek ya, di sebelum surat kedua ini, yaitu surat ke-29, itu terdiri dari 28 ayat, 1 sampai 28. Kan ini kan ayat ke-29 yang menyebutkan angka 7. Di sebelumnya ternyata ada 28 ayat. Dan di surat yang terakhir menyebutkan angka 7 ini, 7, 8, 12, itu ada 40 ayat. Jadi mulai ayat setelahnya itu ayat ke-13 sampai 40, itu ada 28 ayat juga. Berarti ada 28 ayat sebelumnya dan ada 28 ayat setelahnya dalam surat yang sama ya. Kebetulan luar biasa ya. Dan 28 itu kebetulan juga adalah kelipatan 7, yaitu 7 dikali 4. Kebetulan tidak masuk akal ya, tidak mungkin manusia bisa menyusun seperti ini dalam membuat suatu buku yang ternyata tiba-tiba ada banyak kebetulan yang berhubungan dengan angka 7 ya. Oke, sekarang kita coba lihat keajaiban lain, yaitu bagaimana apa hubungannya dengan langit versus angka 7. Di Al-Quran disebutkan bahwa ada 7 langit. Nah, jadi langit Allah tuh membangun 7 langit ya. Setelah itu arsinya, setelah itu kursi ya. Nah, ternyata kalau kalimat 7 langit itu sab'a samawati, atau dibalik samawati, langit yang 7, samawati sab'a, itu ternyata ada 7 kali juga di seluruh Al-Quran ya. Jadi seluruh Al-Quran kalau kita coba mencari kata 7 langit, itu ternyata ada 7. Ini aku sebutkan surat-surat yang mana aja ya. Ini kebetulan luar biasa ya. 7 langit, dan ternyata ada kata 7 langit tersebut juga ada 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kebetulan luar biasa. Coba sekarang kita lihat dengan hubungan dengan surat Al-Fatihah, yaitu surat yang paling awal dalam Quran, yaitu surat utama dalam Al-Quran ya. Ternyata Al-Fatihah itu adalah surat yang memiliki 7 ayat. Subhanallah, kebetulan ya. Dan apabila kita coba cek, kata Allah ini terdiri dari 3 huruf, yaitu alif, lam, dan ha. Alif, lam, ha. Dan apabila kita cek di seluruh Al-Fatihah ini, ternyata ada 49 huruf. Ini sudah aku kasih warna merah ya, buat kalian cek sendiri ya di sini. Ternyata jumlah huruf alif, lam, sama ha ini total bila kita hitung ada 49, dan kita ketahui bahwa 49 adalah lipatan 7 dikali 7. Subhanallah ya, kebetulan luar biasa ya. Oke, kita sekarang cek berdasarkan nama Allah versus angka 7. Nama Allah pertama kali disebutkan itu adalah pada surat Al-Fatihah, yaitu surat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali nama Allah disebut ya, dan terakhir disebut itu pada surat Al-Ikhlas, yaitu Allahus Somad. Nah, jadi yang pertama disebutkan pada surat pertama, ayat pertama, dan terakhir disebutkan di Quran yaitu pada surat ke-112 di ayat ke-2. Oke. Nah, sekarang kita lihat keajaibannya. Ternyata apabila kita cek dari awal nama Allah yang disebut hingga terakhir kali disebut itu ada 112 surat. Jadi dari surat pertama sampai 112, dan ternyata 112 merupakan kelipatan 7, yaitu 7 dikali 16. Subhanallah, kebetulan lagi. Dan dari awal ayat nama Allah tersebut disebut, yaitu ayat pertama di surat pertama hingga terakhir disebut, yaitu surat ke-112 ayat 2, itu total ada 6.223 ayat. Dan ternyata 6.223 itu adalah kelipatan 7, yaitu 7 dikali 889. Bisa kita cek sendiri ya kalau nggak percaya ya. Al-Fatihah ada 7 ya. Dari pertama 1 kita sebut nih sampai ke 112 ya. Kita cek. Tadi kan 112 ayat kedua ya. Ini 112-nya ada 4 ayat, berarti nggak dikurangin 2 aja ya. Di sini ada 6225. 6225 dikurang 2 berapa? Jadi 6223 ya. Jadi aku tidak ngarang-ngarang ya. Tuh, terbukti ya, 6223 ayat. Dan itu adalah kelipatan dari 7, 899. Bisa dicek sendiri. Oke, berikutnya. Total jumlah huruf. Oke, total jumlah huruf pada surat pertama ini, total jumlah hurufnya adalah ada 19 huruf. Ada 19 huruf dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, dan pada ayat yang keduanya ini, ayat kedua dari surat yang 112 ini ternyata ada 9 huruf. Dan apabila 9 dijumlah tambah 19 adalah berapa? 28, dan 28 ternyata adalah kelipatan 7, yaitu 7 kali 4. Kebetulan ya. Itu luar biasa ya. Jadi ada 19 huruf di surat pertama, di ayat pertama dari surat Al-Fatihah, dan di surat Al-Ikhlas yang paling terakhir disebutkan nama Allah, di surat kedua ada 9 huruf.
di ayat yang kedua ini. 19 tambah 2 adalah 28. 28 adalah kelipatan dari 7. Subhanallah. Dan apabila kita cek dengan menggunakan nama Allah lagi, yaitu huruf alif, lam, sama ha, ternyata ada 14 huruf. Ini sudah aku merah-merah di sini, bisa ditulis ada 14 huruf ya. Jadi dari ayat pertama di surat pertama ini dan ayat kedua di surat ke-112 ini, bila kita hitung jumlah alif, lam, dan ha, yaitu susunan dari nama Allah, ternyata total ada 14 huruf, dan seperti ketahui 14 adalah kecepatan 7 dikali 2, subhanallah, kebetulan lagi ya. Oke, sekarang kita bandingkan bagaimana Quran versus angka 7. Apabila kita cek, ternyata kata Quran disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri sebanyak 70 kali. Dan 70 adalah 7 kali 10, kecepatan 10 ya, kecepatan 7 ya. Oke. Nah, kemudian kita cek berapa jumlah alfabet yang digunakan di Quran. Jumlah alfabet Arabik yang kita gunakan di sini nih, sudah aku taruh di sini ya, bisa cek sendiri di Wikipedia. Itu ada 28 ya, ada 28 ya. Dan ternyata 28 adalah kelipatan 7 dikali 4. Kebetulan ya. Itu luar biasa ya. Jumlah pada ayat pertama Quran, yaitu jumlah katanya ada 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 4 kata. Oke, Bismillahirrahmanirrahim itu 4 kata. Dan pada ayat terakhir Quran yaitu surat ke-114 yang paling terakhir, yaitu surat An-Nas, itu juga terdiri dari 3 kata. Jadi apabila kita jumlahkan 3 tambah 4 adalah 7 kata. Kebetulan ya. Oke. Kemudian jumlah kata pada surat pertama di Quran, yaitu surat pertama itu semua total ada 29. Kalian bisa cek di sini, aku sudah copy paste dari biar lebih mudah, aku copy paste dari Wikipedia aja. Di sini surat Al-Fatihah terdiri dari berapa nih? 29 kata ya. Dan surat An-Nas yang paling terakhir itu terdiri dari 20 kata. 20 tambah 29 berapa? Yaitu 49. Dan 49 adalah kelipatan 7. Subhanallah ya, kebetulan lagi luar biasa ya. Dan apabila kita cek sekarang jumlah surat di Quran yang jumlah ayatnya adalah kelipatan 7, itu ternyata ada 14 surat. Jadi ini dari jumlahnya ada nomor suratnya, ada nomor ayatnya nih. Kalau bila kita cek satu-satu nih, mana yang kelipatan 7, yang jumlah ayat ada kelipatan 7, itu ternyata cuma ada 14. Ini sudah aku rangkum di sini ya. Itu adalah kelipatan 7 semuanya. Ada 14 surat. Nah, 14 adalah kelipatan 7 kali 2. Begitu banyak kebetulan yang menunjukkan kepada angka 7 ya dalam Al-Quran ya. Ini membuktikan keajaiban dan pentingnya angka 7 dalam menghitung kode matematis dalam Al-Quran. Semoga menjadi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.